Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siang hari ini saya dengan Takmir Masjid Nur Sulaiman Banyumas, Pak Wahyu Sukiman. Nanti kita belajar sejarah tentang Masjid Nur Sulaiman ini. Pak Wahyu, masjid ini sejarahnya bagaimana ya? Masjid ini kalau dilihat dari sejarah berdirinya misalnya, atau kalau kita ingin melihat sejarah berdirinya masjid, paling tidak bisa dilihat dari jejak dan peristiwa. Kalau dilihat dari jejaknya, bahwa masjid ini itu berdiri pada satu zaman berdirinya rumah kabupaten, di mana rumah kabupaten ini dulu dibangun pada saat Bupati Banyumas yang ke-9 yang diberi gelar Raden Tumenggung Yudonegoro ketiga. Tapi awal mula Banyumas di sini dulu adanya hanya Balai Sipanji yang pendopo itu. Tapi pada waktu Bupati Banyumas yang ke-9 baru kemudian ada rumah kabupaten, ada perkantoran yang untuk kebutuhan masalah kemasyarakatan dan itu awal mulanya itu tahun 1755. Setelah itu kemudian dibangunlah Masjid Agung Nur Sulaiman. Masjid Agung Nur Sulaiman itu dibangun satu zaman dengan pendirian rumah kabupaten. Ya, artinya tahunnya tidak sama, tapi satu zaman. Kemudian ini sudah masuk cagar budaya ya Pak ya? Sudah masuk cagar budaya, alhamdulillah. Memang masjid ini kalau dilihat dari bangunannya masih terawat dengan baik, ya, terjaga. Sejak awal berdiri bentuknya masih asli. Jadi tidak ada sebuah perubahan bentuk, tidak ada sama sekali. Monumen atau masjid cagar budaya di Banyumas yang asli sejak berdirinya ini Masjid Agung Nur Sulaiman. Kemudian ini saya tertarik nih beduk. Ya. Beduk ini juga bukan buatan baru, tapi udah lama ya? Iya. Ini merupakan sebuah artefak, jadi kelengkapan di sebuah masjid ya untuk keperluan ibadah. Hanya ini fungsinya sebagai penanda waktu sholat. Dan beduk ini dibuat tahun 1890. Kalau aslinya di atas itu ada angkanya tahun 1312 Hijriah. Satu-satunya angka di masjid kita ini di gantungan beduk ini. Yang pasti. Iya, itu setara dengan tahun 1890. Iya, ini berarti tidak bareng dengan berdirinya masjid ini. Ya, secara logika memang yang dibangun harusnya masjidnya dulu, baru kelengkapannya. Dan ini sesungguhnya melambangkan teknologi sesungguhnya. Karena waktu itu kan belum ada HP, belum ada jam, belum ada motor, belum ada hal-hal. Artinya udara pada zaman itu masih bersih. Sehingga ketika ini dipukul, itu gaungnya melintasi desa-desa. Karena belum ada toa, belum ada speaker, orang-orang itu cukup mendengar beduk kentongan di sini datang ke masjid. Jadi dulu teknologi sesungguhnya. Ini dalamnya luar biasa. Kayunya kayu apa Pak? Semuanya terbuat dari kayu jati asli. Ini ramai anak-anak berarti untuk edukasi juga ya? Iya, ini untuk kegiatan sekolah, untuk kegiatan pembelajaran umat kita, tidak hanya untuk masalah dakwah, ibadah, tapi juga pembelajaran termasuk anak sekolah seperti itu. Sekarang memasuki sebuah ruang utama di masjid ini, kita lihat dulu dari pilar-pilar penyangganya. Ini yang disebut 4 pilar ini yang namanya Soko Guru Utama yang menopang masjid kita ini. Kemudian diiringi 12 saka pengarak. Berarti yang di dalam itu 4 yang utama sama 12, jadi 16 ya? Yang 16. Ini sebagai pilarnya, kayunya kayu jati, masih asli dan masih kokoh, terawat dengan rapi sampai dengan hari ini. Di dalamnya itu ada peninggalan-peninggalan kuno yang bisa kita lihat. Bisa lihat ya Pak ya? Yuk kita lihat. Di antaranya ini adalah mimbar. Mimbarnya berbentuk tandu dan beratap. Ya, sehingga kalau kita duduk di atas sini, ya ibaratnya seperti singgasana seorang raja. Disebut dengan maksurah. Maksurah ya. Apa itu maksurah? Maksurah itu ini kalau dilihat bentuknya itu seperti panggung ya. Cuma pendek begitu, memiliki 4 pilar ya, tapi tidak ada atapnya. Dan ini dulu fungsinya adalah sebagai tempat sholat khusus penguasa, mungkin bupati, mungkin raja, atau mungkin orang-orang yang dianggap memiliki jabatan. Karena yang namanya penguasa itu harus dilindungi, harus dijaga.
Ya seperti sekarang lah, Bapak Bupati kemanapun harus dikawal, Bapak Presiden. Maka sejak zaman Islam pun memperhatikan masalah itu. Pada zaman kerajaan Islam merepresentasikan masjid ada maksurahnya. Tidak setiap masjid kuno ada maksurahnya. Ya. Yang ada di antaranya Masjid Demak. Kalau di bahasa Indonesia kan maksurah itu apa? Ya sebuah istilah yang menafsirkan, menggambarkan sebagai tempat sholat saja. Tempat sholat tapi khusus. Ini namanya mihrab. Mihrab. Mihrab kita ini termasuk unik juga. Mihrab itu juga memiliki ruang tersendiri. Padahal dalam Islam sesungguhnya tidak ada yang namanya imam ya paling depan, tidak perlu ada ruang. Tapi di sini dibuatkan ruang khusus. Maka di Masjid Cagar Budaya ini atau masjid kuno ini, mihrab yang ada ini menjadi prototipe. Masjid kita namanya Masjid Agung Nur Sulaiman, ya dari namanya juga memiliki makna dan sejarah juga. Kalau Masjid Agungnya sendiri kan menggambarkan sebagai wilayah kedudukan, karena ini masjid kabupaten maka disebut Masjid Agung. Masjid ini kan tentunya tidak hanya Masjid Agung saja, maka mencari nama, maka para tokoh duduk bersama, para ulama duduk bersama mencari nama yang pas untuk masjid ini. Maka tahun 1992, ya belum lama berarti, kita mencari nama. Nah, ketemulah nama Nur Sulaiman. Nur Sulaiman ternyata adalah dua nama tokoh yang kita anggap memiliki jasa atau kontribusi untuk masjid ini. Yang pertama Nur Daiman. Nah, Nur Daiman beliau adalah arsitek masjid ini. Jadi masjid sebagus ini adalah sebuah hasil karya dari Bapak Nur Daiman yang berasal dari Desa Gumelem, Banjarnegara. Sehingga Bapak Sulaiman atau Kiai Sulaiman paling tidak kita sebut sebagai ulamanya orang Banyumas. Tidak lepas kontribusi beliau di dalam mendakwahkan Islam sehingga kita sematkan di masjid kita ini. Maka arsitek masjid kita ini bersama penghulu pertamanya kita pakai untuk nama masjid ini, yaitu menjadi Nur Sulaiman. Matur nuwun Pak Wahyu, sepertinya ini udah cukup kita belajar. Mudah-mudahan masjid ini makin dikenal orang, syiar Islam makin maju, kemudian sebagai tujuan wisata edukasi kepada generasi muda agar tidak lupa asal usulnya. Matur nuwun. Bapak Camat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.